Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidup hanya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita siapkan diri, hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir dan berkarya di dalam diri kita. Mari, saat ini saya mengundang kita sekalian untuk berdiri dan bernyanyi bersama-sama Mars Remaja Gemim. Kami remaja gereja yang asa, bersemangat juang pantang menyerah, tekun berdoa, rajin bekerja dan setia membaca firman. Kejarlah ilmu, amalkan iman, berbakti bagi gereja dan bangsa. Agungkan Tuhan juru selamat, baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, maju terus, berjuang terus, bersama Kristus Tuhan penebus. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, tampillah pancarkan kasih dan shalom. Remaja gereja yang esa, berbudi luhur kasih yang benar, harap percaya hidup beriman, selalu tampil penuh sukacita, dengan semangat baru dan segar, menantang masa penuh kemenangan, bersama Kristus juru selamat, baginya lah segala kemuliaan. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, pergilah ke medan perang, bersama Kristus Tuhan pemenang. Remaja gereja Masehi, Injil di Minahasa, yakin Tuhan selalu beserta kita. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Mari bernyanyi bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja masih penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Untuk itu, kita bernyanyi bersama-sama, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau yang telah menyertai kami semua. Hamba sudah boleh ada bersama dengan remaja dan pembina Jemaat Gemim Shalom Suluun Wilayah Tariran 2 dalam persekutuan ibadah bersama remaja jemaat yang disiarkan langsung lewat live streaming FB remaja Gemim Shalom Suluun dan TV kabel yang ada di Suluun Raya ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, dan kami siap ada dalam persekutuan ibadah ini. Kami mohon Engkau tuntun kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya
Dipersilakan duduk. Saudaraku, mari kita menyembah Tuhan Allah. Kita agungkan nama Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Dialah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Rasakan kuasa hadirat Tuhan di tempatmu. Tuhan siap memberkatimu. Mari kita semua berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Inilah yang kurenungkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dipersilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, sebab Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri daripada mengikuti jalan Tuhan. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dan dipenuhi dengan damai dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Padamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkan iman.
dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti aku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang akan menjadi kadim kita di malam hari ini, Penatua Kak Melki Nender, selaku anggota Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, Ketua Bidang Ajaran, Persekutuan Ibadah dan Misi. Dengan kasih disilahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, bahkan semua orang yang dapat menyaksikan ibadah live streaming ini dan disiarkan lewat TV kabel. Biarlah Tuhan beserta dengan kami semua, dan biarlah firman-Mu ini akan memberi kekuatan baru di tengah kehidupan kami. Segala macam gangguan kuasa kegelapan kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus, dan membiarkan Roh Kudus berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, mari kami mengajak kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat ke-12. Allah kota benteng kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran
sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang ada di rumah, masing-masing shalom. Damai di hati. Nah, ini Kak Milky jauh-jauh dari Langwan, kita mau bertanya ya. Bukan bertanya, tapi saya akan menyapa adik-adik dengan kakak-kakak dengan yel-yel yang baru ya. Jadi ketika Kak Milky tanya, apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina? Saudara menjawab, siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Jadi biar cuma di rumah kita dengan semangat ya. Maupun juga adik-adik remaja dan kakak-kakak yang bertugas di gereja. Apa kabar adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Luar biasa. Kak Melki percaya kita semua diberkati dalam ibadah ini. Ya. Ini nostalgia corona ya. Kita berada di sini cukup lama ya. Sekitaran kurang lebih 4 bulan. Adik-adik harus tetap di rumah ya. Kakak-kakak tetap di rumah. Melakukan aktivitas-aktivitas di rumah. Bahkan untuk sementara secara khusus juga di Minahasa Selatan pasti belum diperkenankan untuk beribadah mengumpulkan banyak orang ya. Walaupun memang sudah ada beberapa gereja yang mempraktikkan ibadah di gereja ya, di luar lansia dan anak sekolah minggu. Makanya ada tuh Oma, dia keberatan ya. Satu ketika kata ada di satu jemaat, so datang tuh orang-orang, kok ini Oma bakage ya. Dia datang, mau suruh pulang nyanda enak ya. Oma langsung berkata bahwa kita lebih hidup so nyanda lama, kok nyanda mau beribadah ya. Pada akhirnya diperkenankan masuk ya. Itu di satu jemaat yang tidak perlu Kak Milky sampaikan di jemaat mana. Karena memang situasi dan kondisi ini ya. Corona ini memang membuat segala sesuatu berubah ya. Waktu masih anak sekolah minggu atau masih SD, guru-guru jasa belajar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena corona berubah ya. Kalau berkumpul bersatu kita bahaya ya. Bercerai itu bentuk dari taat pada arahan pemerintah ya, bukan melarang hubungan keberimanan dan kebersamaan, tapi mesti kata apa? Social distancing dan physical distancing ya. Jadi kalau ada aturan tentang itu, berarti kalau adik-adik remaja bawa motor nggak usah lu bawa 3 di atas motor ya. Karena kebiasaan Kak Milky lihat di mana-mana, aduh di atas motor batiga kong sama dengan Valentino Rossi lagi yang bawa motor ya. Memang enggak pakai masker lagi begitu. Nah, sekarang adik-adik remaja yang taat pada aturan jangan dulu ya. Toh, apalagi yang pacaran, hobi-hobi sama-sama masih remaja. Baku-baku bonceng ya di motor enggak masalah, tetapi mungkin persoalannya ada pada pelanggaran yang terkait dengan aturan pemerintah. Ini seakan iman kita
tertantang ya. Salah satu teman KPRS, Kak Antoni bilang waktu di arahan ajakan ibadah Paskah, dia bilang menjalani hubungan terbatas antara manusia bukan berarti membatasi hubungan kita dengan sesama dan Tuhan. Ya. Dan itu sedang dan sementara kita lakukan. Melki juga bersama-sama dengan KPRS, kalau turun, di Paskah itu puluhan ribu. Mar ini tangan ini, yoto. Kalau boleh mau baku dapa kasih tangan for semua, tong baking le itu, ya. Karena bentuk dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim harus menyapa adik-adik remaja. Mas sekarang, ya, kurang jawab begini. Ya, salam sehat ya, salam sehat. Malah kita bagus-bagus dudeng teman-teman Pelsus di Jemaat Kamilki, tapi belum begini ada kok tuh remaja pe salam bagus di Retel ya. Kalau orang bikin parade, masuk, mangada juri, angka salam begini baru. Kalau cewek-cewek ya, ya kira-kira begitu toh. Tapi belum bikin kok begitu. Setiap baku dapat salam begitu. Aduh lari sama tuh orang-orang saudara ya. Tapi apapun yang kita mau katakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi adik-adik remaja. Bahkan kita semua bukan cuma remaja Gemim, tapi gereja Mas Injili Binasa secara umum, bahkan gereja-gereja lain, bahkan agama-agama lain harus tunduk pada aturan-aturan atau protokol tetap kesehatan. Jadi iman kita ini juga jadi diuji ya, diuji. Sehingga bacaan Alkitab yang kita baca dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 ini baru judul Allah kota benteng kita, Allah perlindungan kita, Allah adalah kekuatan kita. Ya, kalau kita baca dalam pembacaan ini di awal untuk pemimpin biduan dari Bani Korah ya, Bani Korah menyatakan syair-syair lagu ya, baik yang bersifat sukacita maupun duka cita, bahkan memberi jawaban dalam berbagai pergumulan kepada setiap orang percaya dari zaman ke zaman ya. Jadi kalau bicara Mazmur, itu banyak orang-orang seni sama dengan Kak Melki jadi bikin lagu yang berkaitan dengan Mazmur ya. Kalau tidak salah tuh top di Suluun kalau tajale di bidang dompet lagu ini, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia sesuai dengan perkasaannya. Ya ini Kak WM kalau dia nonton pasti dia tahu, karena jadi lagu top kalau vokal grup baik pemuda maupun remaja atau kaum ibu di jemaat sini, bahwa banyak orang melantunkan Mazmur pujian untuk mengekspresikan kebahagiaan, tapi ketika juga dia diperhadapkan dengan duka cita, maka dia menyampaikan Mazmur. Sehingga kalau kita baca keseluruhan ini, bagaimana Alkitab atau dalam pujian dalam Mazmur pasal 46 ini menceritakan tentang kedahsyatan Allah, bahwa baik gunung-gunung, baik langit dan bumi, baik air, baik apapun yang ada di dunia ini, walaupun dia goncang gemetar, walaupun dia bergerak, tetapi kasih setia Allah akan tetap kekal selama-lamanya. Jadi kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa ya. Allah ini adalah Allah yang bukan sekedar Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya ya, termasuk menciptakan saya dan saudara-saudara. Orangnya dari abu semua ya, dari debu tanah. Bayangkan Kak Milki ini dari debu tanah ya, nenek moyang kita Adam dan Hawa dari debu tanah dijadikan oleh Tuhan menjadi manusia yang sempurna, seturut dan segambar dengan Allah. Luar biasa ya. Sedangkan tanah dia bikin manusia. Toh, apalagi hanya menunjukkan kasih setia kepada kita. Tapi Kejadian pasal 3 membuat kasih karunia Allah itu dirampas oleh kuasa jahat manakala manusia jatuh ke dalam dosa.
Ya, Adam dan Hawa jatuh oleh karena keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan mereka bahwa mereka ingin jadi sama seperti Allah. Ya, ini Allah luar biasa, adik-adik dan kakak-kakak. Dia mengambil keputusan untuk datang di dunia. Yohanes 3:16 jadi ayat hafalan bagi setiap orang, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya. Jadi Allah bukan cuma sekedar Allah yang memberi kekuatan bagi kita, tetapi Allah ini memberi keselamatan bagi kita. Allah ini memberikan jaminan keselamatan bagi kita, bahwa ada satu tempat yang dia sediakan bagi saya dan saudara-saudara. Ya, satu tempat yang disediakan sebagaimana yang tercatat dalam kitab Yohanes pasal 14 ya. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jadi ada harapan bagi adik-adik remaja. Di dunia ini cuma sementara. Satu ketika orang baku dapat di sorga ya. Kita kalau baku dapat dengan Kak Hardi di sorga, kita mau tanya, berapa anak kotek Kak Hardi waktu di dunia? Kita selalu lupa kok, soalnya anak baku dapat ya. Harapan ya. Udah dapat ingat kita dengan Om Deki ya. Dulu pernah sama-sama di ketua komisi musik gereja di jemaat sini, sama-sama di Kaweng ya. Waktu saya tinggal di sana karena asli orang sana. Baku dapat di sini dulu di tempat perkebunan cengki ya, di Cingke ya, di Bapong Cingke. Om Deki di atas waktu itu. Baku dapat di ibadah live streaming. Kong baku dapat lagi di sorga. Betapa bahagia kita ya. Kita bilang begini, talalu lekomang. Kita jam melayani kok enggak masuk sorga, lebih baik mundur jadi KPRS. Toh? Sehingga banyak adik-adik remaja bertanya, Kak kalau mati yakin enggak bahwa Kak Melki masuk surga? Yakin dong. Ya, yakin dong bahwa saya masuk surga. Ngapain kita capek-capek datang di Sulun? Ngapain kita capek-capek pergi di Belang ya? Ngapain kita capek-capek pergi di Pulau Gangga, Bangka Talise? Toh, sampai pelayanan di luar-luar daerah. Kong ujung-ujungnya tidak menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Ngapain kita jadi remaja gemim? Ngapain kita jadi pembina remaja? Toh, kong ujung-ujungnya kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena tujuan utama kita baru visi remaja bagi Kristus. Ya, remaja untuk kemuliaan Kristus. Kamil kile tambah remaja yang siap menghuni kerajaan Allah. Ya, makanya terkadang Kak Milki kalau jasenda gurau ya di kalau materi atau pimpin ibadah waktu ketemu langsung, tapi ini juga kita kasih saat kita sampaikan. Ada juga remaja yang suka tanya-tanya, Kak Milki sayang enggak Kak Milki pe istri ya? Oh jelas dong. Dan bukan cuma sekedar sayang. Oh, saya berusaha dia akan menjadi istri di bumi dan di surga. Artinya kalau di bumi Jain Moniung ya Kak Melki berharap di surga Jain Moniung lainnya ndak Astuti atau siapa ya? Ndak dong. Karena apa? Kita pe komitmen bukan cuma sehidup semati, tapi kita bilang patape istri, kita bilang mah kalau istri kok kita aja panggil mama ya. Begitu lekatu kita dia aja panggil papa ya. Jangan jadi sama dengan tu pembina remaja dengan remaja lain ya. Belum weta dah kaweng saja bawa panggil mama. Di mana mama dang? Papa, di mana papa dang ya? Aduh, semua langkah itu kehendak Tuhan ya. Belum tahu mau kaweng ataunya enggak disuruh panggil mama ya dan papa, dan itu jadi tren sekarang. Tapi terkadang senda gurau kita sampaikan itu. Angko itu kuat kita pe istri di bumi dan di surga. Toh? Ya cuma tak tahu di mana anak ini selalu baba gitu ya. Ini salah-salah. Sebab angko bayangkan kalau kita pe istri ada angko, ada dia, ada yang sapa wana. Kong tiga. Ya. Dia belakang dan ngopi tidur dengan sapa kita di surga saudara. Ngopi tinggal dengan sapa kita di surga. Iya toh? Itu kalau Kak Melki suka berapa istri? Toh.
Tapi enggak cuma dia, selain ada hukum kebenaran firman yang mengajarkan saya bahwa saya harus memiliki satu istri dan istri saya memiliki satu suami, kecuali katu ya memang dibenarkan dalam firman, kecuali karena cerai karena maut. Ya. Sehingga itu keyakinan. Artinya kok kita mesti keyakinan bahwa kita dan dia akan menikmati satu kerajaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Doh? Jadi kalau kita ada kita istri dan kita pe anak dua. Kalau tak tambah puji Tuhan ya. Karena tapi anak dua laki-laki ya. Dong bilang tambah cewek. Kalau cuma cewek, kalau dia laki-laki kita iyo toh. Yang penting Tuhan kasih. Ya. Sampai kita didik tapi anak-anak satu ketika orang akan baku dapat di satu kerajaan yang Tuhan siapkan. Karena Tuhan bilang kerajaan surga itu rumah Bapa. Ya, kecuali ya yang mengambil keputusan untuk tetap dalam kesendirian. Nanti tabah teman akan dia kalau sudah di surga. Toh kecuali ya. Tapi ini sebenarnya bukan ya katakanlah ini senda gurau ya ketika saya menyampaikan aduh baku-baku saya dosa ini Kak Melki atau lucu-lucuan enggak. Karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah itu bukan sekedar Allah yang memberi kekuatan, bukan sekedar Allah yang memberikan keselamatan, tetapi Allah yang menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara. Karena Allah tahu bahwa dunia ini jahat, itu pertama. Dunia jahat sejak Kejadian pasal 3 yang saya sampaikan tadi. Itu satu. Kedua, dunia ini telah menjadi ancaman bagi kita. Selain kita terancam dengan bencana alam, ya, terjadi gempa bumi di mana, banjir di mana, bahkan kerusuhan di mana-mana, tetapi ada juga bencana non alam yang kita hadapi sekarang, yaitu pandemi virus corona. Ya, kalau dulu cuma di Wuhan, ya, mas sekarang so di mana? So dekat, ya. So nalejalia tanpa pasar, so nalejalia kota, deng desa di pedalaman dapat, saudara. Karena teman pelayanan saya dan Kak Ardi juga daerah pelayanannya di situ so ada COVID, makanya ada satu kampung ya diisolasi semuanya. Maksudnya tidak jauh. Artinya bahwa kalau kita hanya mendengar lewat berita atau media online, lewat televisi atau radio yang orang dengar, itu cuma sebatas melihat dan mendengar. Apakah cuma sampai situ? Enggak. Sekarang bukan cuma hanya melihat, hanya mendengar lewat media sosial, tetapi sekarang sudah berada di sekitar kita. Kan DP status ada positif ya. Puji Tuhan waktu Kak Milkida tes non reaktif ya. Jadi yang takut-takut ya. Saya non reaktif. Ada status apa? PDP. Pasien dalam pengawasan ya. Ada status apa? ODP. Orang dalam pengawasan. Kok nggak ada lagi OTG? OTG itu dekat dengan OTW ya. Jadi kalau kata dia so COVID, kong so parah ya so OTW ya. OTG ini adalah orang tanpa gejala. Siapa dorang? Mau aku tahu le kalau siapa? Soalnya tahu. Berarti dunia ada dalam tantangan yang besar. Dunia ada dalam persoalan yang besar. Dunia ada di dalam masalah yang menguji iman saya dan saudara. Makanya pemazmur bilang di sini, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, karena memang bumi ini akan musnah. Tuh, jangan takut mau dengar orang yang bilang kiamat. Satu ketika dunia ini akan hancur, karena itu adalah janji firman kebenaran Tuhan. Di sisi lain memang ini koroncas ini dia, memang tantangan, ancaman, menakutkan. Tetapi di sisi lain saya bersyukur secara pribadi. Catat ini ya, bahwa apa yang disampaikan Tuhan Yesus saat dia masih ada di dunia ini, itu terjadi. Artinya yang dia nubuatkan itu terjadi. Anda bisa baca dalam Matius pasal 24 dan 25 sampai 26. Cerita Yesus tentang bagaimana keadaan manusia di masa akhir zaman.
kita akan mengalami permulaan penderitaan. Akan terjadi kerusuhan di mana so jadi. Bencana alam yang paling aneh so jadi. Kalau dulu cuma tanah goyang rubuh rumah, sekarang rumah jatuh tenggelam. Itu tong solia. Kerusuhan di mana-mana. Bahkan orang jahat semakin jahat. Bahkan ada orang yang baik justru sekalipun yang mengenal Tuhan, meninggalkan Tuhan hanya karena keinginan hatinya. Itu bukan kebetulan, tetapi Allah telah melihat sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus mengimani ya bahwa Allah kita luar biasa. Allah kita akan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi dalam ayat 10 ya. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saatnya bagi kita tidak ada pilihan lain selain mengaku bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang harus kita puji dan harus kita sembah siang dan malam. Kalau dulu kakak-kakak pembina stres mau panggil tuh nyandak jabawa masuk ibadah. Toh? Tapi sekarang ini mulai bapanggih, kecuali itu yang bertugas biasanya. Di sisi lain kita aja bergumul, aduh ini tidak aktif. Bagaimana cara supaya mendekati dia? Tetapi sekarang berbeda. Situasi dan kondisi membuat kita supaya jangan lupa aku dapat orang ya. Iman kita ditantang ini ya. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi adik-adik remaja mengimani bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Dengan cara bagaimana adik-adik? Pertama, perbiasakan diri Anda dengan tekun dan taat pada kebenaran firman. Artinya remaja yang rajin-rajin baca Alkitab, ya, yang jadi sama dengan satu cerita yang Kak Melki biasa aja cerita. Ada satu orang pemuda, ya, waktu itu kita kasih materi, terus kita uji dorang. Mulia tuh orang dia baca Alkitab dia nyandak sederhana. Buka Matius 29 ayat 1. Oh, kondom buka ya. Ada yang sudah apa? Kondom tutup pelan-pelan dan itu Alkitab ya. Tapi satunya enggak, dia tetap buka. Kong kita badekat, bro sudah apa? Dia nak kalah. Yo kote penak. Kiapa? Kita pe Alkitab, kita pe adik dah pegang tadi malam. Kong dang, dia kote sorobe itu 29, makanya tuh Matius kurang sampai 28 begitu dah. Ya. Ini cuma kita bilang betul ini kita culi ya penak pe Alkitab. Kita lelia ulang. Memang cuma 28. Ya, ternyata kote uji, saling menguji ya. Dia kote tahu bahwa kita sedang menguji dorang. Akhirnya dia uji balik apa kita. Ternyata kote dia bilang penak kita ada baca Alkitab baru 3 kali dari Kejadian sampai Wahyu selama kita hidup. Ternyata kote dia seorang pemuda yang tekun. Makanya dia tahu saya sedang menguji, kon dia uji balik apa kita. Ya, kita buka ulang. Kurang kakek memang 20, memang betul. Ternyata kote 28. Bukan soal hafal-hafalan pasal ya, atau hafal-hafalan ayat, tetapi bagaimana firman ini mengakar. Karena langit dan bumi itu jadi karena apa? Firman. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sampai Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Karena siapa tuh firman itu? Firman itu adalah pribadinya. Yohanes pasal 1 ayat 1 mencatat pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Artinya ini membuktikan ketika kita membuka Alkitab, membaca kebenaran firman, maka sebenarnya kita bukan asal membaca, tetapi kita sedang dan sementara berbicara dengan Allah yang adalah kota benteng kekuatan kita. Luar biasa ya. Berjumpa dengan Allah, baca firman, sobaku apa? Karena apa? Firman Tuhan ini di situ adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Isi hatinya pun disampaikan. Bahkan pernah Tuhan Yesus meyakinkan hubungan antara Dia dengan manusia. Dia bilang, aku tidak menyebut engkau hamba,
Karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Karena sahabat, dia tahu rahasia sesama sahabatnya. Dia tahu. Luar biasa ya. Tuhan yang menawarkan diri menjadi sahabat kita. Tapi terkadang adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina ada jono yang tidak ingin bersahabat dengan Tuhan. Karena apa? Masih suka dengan perbuatan-perbuatan duniawi. Pegang HP sebenarnya paling pas iko live streaming, main game online lebih banyak. Ya. Di sini ada aplikasi Alkitab. Tetapi coba survei apa yang mereka buka. Apakah Google atau YouTube? Silakan Anda sendiri yang jawab. Ya. Di sini sudah ada berkat-berkat rohani. Tetapi apa yang Anda akan buat? Apakah menikmati berkat-berkat rohani di dalam atau menyebarkan kebencian, menyebarkan kebohongan, menyebarkan keganuan? Yang kali ada kalau dia remaja berstatus odo. Oh Tuhan, pertama dia bilang oh Tuhan. Itu dia kita benci SX. Toh kita bingung bacanya benci SX. Oh ternyata dia benci sekali. Ya, begitu kan ya. Bukan cuma kata adik-adik. Dengan kakak-kakak pemuda ada begitu. Dengan mama-mama lagi ada yang begitu ya. Lantaran dia baru tahu FB, dia status DP suami. Pesoele kita pelaki. Tuh. Datang, nggak bawa apa-apa misalkan. Ya, jangan terjebak ya dengan perkembangan teknologi. Di mana-mana Kak Milky selalu jase bilang tuh Kak Milky pengalaman ya. Toh, karena anak zaman now kan metode berkomunikasi juga harus belajar ya. Kak Milky kalau tulis Tuhan Yesus, kita tulis Tuhan Yesus. Kalau Kak Hardi, kita tulis Kak Hardi. Ya. Kalau Kak Jimmy kita tulis Kak Jimmy. Ya, jangan sama dengan ada yang Mbak SMS dulu ya, Mbak SMS. Belum ada Android ya, belum ada Facebook juga masih ke warnet. Ya. Mbak SMS kita tidak dapat baca no. Bukan, kita dapat baca no man. Kita tidak dapat tahu DP arti apa. Waktu itu kita penatua pemuda ya. Baru jo penatua dong panggil pens. Dah tulis pens, apa ini pens ini ya? Tuh, DP bawah ada baaps ngans duns. Kita juga bingung apa ini ada baaps ngans duns. Oh ternyata ada baapangan adang ya. Karena kata bahasa-bahasa gaul. Yes, sendagurau saja saya balas. Emangnya cuma ngana boleh. Kids that it starts. Tuh, apa DP maksud? Kita ada tidur tadi. Ya, karena apa? Banyak remaja dan pembina suka gaul-gaulan di situ ya. Sampai dengan Tuhan Yesus sekalipun jadi bahan permainan di dalamnya. Makanya yang pemilik FB, kita sudah tahu siapa DP nama, dia bilang FB bukan Tuhanmu. Kalau mungkin sekedar bersyukur makasih Tuhan Yesus di FB, berarti kita mengekspresikan tentang kemahakuasaan Tuhan di FB. Itu bagian dari memuji Tuhan dong. Itu bagian dari bermasmur kepada Tuhan. Toh, mar kalau Tuhan penawa kontong sejak potong, model kita, Melki, dong panggil Mel, masih boleh. Karena memang mama saya akrab memanggil saya Mel. Ya, dekat-dekat di Mel dah, panggil Mel. Mar kalau Tuhan Yesus kontong panggil opaye, ya adik-adik, ada yang berstatus begitu. Ketika dia lulus, dia berstatus. Maka sebanyak opaye so jaga kita pe ujian dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus dia bilang opaye ya. Nih tahu kote Opa Jackson di sebelah, jangan panggil ye ada online. Akhirnya Opa Jackson balas sama-sama. Bukan Tuhan yang menjawab, tapi Opa J di sebelah. Karena apa? Tidak tepat sasaran. Alkitab so tulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Allah akan memandang Anda bersalah. Ya. Teman saya, dia bilang begini. Setelah kita
pertimbangkan kita pe perasaan pangana, maka kita simpulkan kita sayangan. Tuhan memberkati. Kong kata tuh cewek dia share balas, ya. Makasih banyak atas ngana pe perasaan. Mar boleh ndak nanti baku dapat langsung kong baca cerita. Kong dia balas GBU 2. Rupanya teman saya ini ndak tahu baca SMS, saudara ya, sama dengan kita. Dia datang pak kita, dia tanya, apa ini GBU 2? Teman saya yang satu langsung bilang, ngana tahu DP arti apa? Gabu-gabu itu. Oh dia langsung stres dan dia langsung balas. Kita pe perasaan pangana, tulus kok ngana bilang gabu-gabu? Ya. Dia langsung le bilang, sampai sini jotong 2. Saya belum jadi, dia selesai putus, ya. Mar karena kata ini cewek mungkin berpikir bahwa dia salah mengartikan apa yang dia maksud. Makanya dia bilang, aduh ngana sto salah sangka. Mar kalau ngana anggap kita begitu, UP2 ujo. Otong sotong 3 sohaga-haga, apa ini UP2? Up. Oh nyana dapat balas ya. Teman saya juga langsung bilang, ngana tahu DP arti apa? Apa itu? Opo itu. Ya. Akhirnya terjebak pada salah komunikasi. Ternyata kote UP2U up. Yo up to you, terserah ngana begitu dong. Tuh, maksudnya salah siapa? Dia yang bilang atau orang yang minta baca SMS? Ya, karena salah berkomunikasi. GBU 2 itu sebenarnya bahasa tren sekarang, kepanjangannya adalah God bless you too sebenarnya. Mar maksudnya salah apa dia? Kalau dia menganggap itu gabu-gabu. Entah, karena apa? Apakah Yesus dan Allah kita perlu diinisialkan? Ya. Apakah mau bilang Tuhan Allah harus tulis TA memberkatimu? Ya. Nama Tuhan kita tidak seperti istilah PDP, ODP dan OTG. Atau tidak perlu inisial. Karena dia adalah Allah dan Raja yang luar biasa. Itu terungkap ketika Thomas berjumpa dengan Allahnya, berjumpa dengan Tuhannya waktu dia belum percaya kepada Tuhan. Karena dia bilang sebelum kita secucu, kita pe jare, padia pe tangan, deng padia pe lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Bukan main dia. Tetapi Allah datang menunjukkan kealahannya. Yesus datang menunjukkan ketuhanannya. Kong dia bilang Pak Thomas apa? Mari ngana Thomas. Kasih jangan apa jare. Pak kita pe tangan. Karena Thomas melihat bahwa ada bekas paku di tangannya. Tuhan menunjukkan bahwa lambungnya itu bekas ditusuk ya, ditikam ya. Apa? Dia bilang, Tuhanku dan Allahku. Tuhanku dan Allahku. Karena seketika itu juga Thomas tahu bahwa dia itu Tuhan, bahwa dia itu Allah. Dia tidak bermain-bermain. Paulus juga ketika dia berjumpa dengan Tuhan, seketika itu juga dia buta. Dia tanya, siapakah engkau? Allah. Paulus waktu itu masih latabu. Paulus waktu itu waktu masih Saulus belum dikategorikan orang yang bertobat menerima dia. Tetapi dalam keberdosaannya, dalam kebobrokannya, dia berjumpa dengan Allah. Dia takut menyebut nama Allah itu dengan sembarangan. Siapakah engkau? Allah. Dan itu juga diakui oleh iblis. Ya. Iblis juga bilang, mau apakah engkau Tuhan Allah? Mau apakah engkau Yesus? Jangan engkau menyiksa aku. Saya pindah kita di babi-babi itu. Waktu dia berjumpa dengan seorang pemuda yang kerasukan setan. Iblis sekalipun takoh, mucumu Tuhan penama, deng sembarangan. Apalagi anak-anak manusia, apalagi saya dan saudara-saudara. Makanya roba ya. Memang ada yang bakritik pak kita. Cuma lekok begitu? Nah, kalau mau tanya, ngana suka gebik? Tiane mau. Ya. Karena apa? Aku tidak ingin menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
Karena Dia adalah Allah kota benteng yang teguh, Allah tempat perlindungan kita, Allah yang menciptakan saya dan saudara-saudara, menciptakan langit dan bumi. Dan ketika bumi ini akan musnah, Dia adalah Allah yang menyediakan satu tempat yang paling indah bagi kita. Itu DP inti ya. Oleh karena itu adik-adik tetap semangat ya di rumah, tetap bergembira hati, walaupun nyanak baku-baku dapa, masuk di kamar, bikin puji-pujian penyembahan yang benar di hadapan Allah. Dia bilang masuklah ke kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Allah di tempat yang tersembunyi, supaya Allah yang ada di tempat tersembunyi melihat engkau. Itu tercatat dalam firman dalam hal berdoa ya, kalau di kitab Matius. Pujian yang benar itu sangat dirindukan oleh Tuhan, walaupun orang cuma di rumah. Terakhir dalam khotbah ini, Yohanes pasal 4 ayat 22, 23 dan 24 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di mana mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Tidak perlu di tempat banyak orang. Kau mesti mengekspresikan, yang penting dong tahu kita ada menyembah. Belum tentu. Tetapi dalam kesendirian di rumah, kalau Anda masuk di kamar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, memuji Dia, menyembah Dia, maka Anda akan rasakan bahwa betapa Allah yang adalah roh akan hadir bersama-sama dengan adik-adik dan kakak-kakak pembina. Ya, kiranya saudara diberkati dengan firman kebenaran ini, sambil berharap satu ketika torang baku dapat di HPR, ya, baku dapat di Paskah, baku dapat di perkemahan, baku dapat di PSR, baku dapat di Natal-Natalan dengan kebersamaan sebagaimana hal yang biasanya. Toh kita berpikir begini, biar jo pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, yang pasti orang baku dapat. Dan itu kerinduan kita. Itu kerinduan saya supaya melihat Shalom Suluun menyanyi di vokal grup, ya. Iko di perkemahan, rasa tuh dong pepampis tuh hari waktu di kakak sedap, pedis mar sedap sekali. Ya, mar adik-adik remaja dan kakak-kakak ini tahu sto kalau Kak Melki dan Kak Ardi makan di belakangnya. Berjumpa kasih, karena itulah yang kita harapkan bersama. Makanya tetap doakan dan kita percaya bahwa Allah yang adalah kekuatan kita akan menyertai dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sambil bernyanyi bersama-sama NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu
Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Allah kekuatan kami, kota benteng kami, Allah yang memberi penyertaan bagi kami, bahkan Allah yang memberi jaminan yang pasti bagi kami manakala Engkau menyediakan tempat yang indah bagi kami kelak nanti bersama dengan Engkau. Kami bersyukur oleh karena firman kebenaran Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini akan memberi kekuatan baru di tengah kehidupan kami selaku umat Tuhan yang percaya, secara khusus adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun wilayah Tariran 2, bersama dengan Kak Hardi Kawalo sebagai penatua, Komisi Pelayanan Remaja, bahkan seluruh adik-adik remaja yang ada di Jemaat Gemim Shalom Suluun ini. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka semua. Biarlah Tuhan berkati, memberi penyertaan, bahkan tentu sebagai adik-adik remaja ada harapan, cita-cita ke depan. Biarlah ada dalam rancangan tangan kasih Tuhan sesuai dengan apa yang mereka harapkan pribadi lepas pribadi. Pun bersama dengan pembina remaja, Engkau berkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing sesuai dengan profesi. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Terlebih dalam pelayanan bersama mereka dalam lingkup pelayanan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Shalom Suluun ini. Nama Tuhan diagungkan, dipuji dan dimuliakan. Bersama juga dengan teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, baik pemandu liturgi, singers, bahkan pemain musik, bahkan tim multimedia yang ada. Biarlah ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan, dan apa yang kami lakukan ini tentu akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, bahkan keluarga kami, kakak adik, mama papa, bahkan saudara bersaudara hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Bersama dengan badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom Suluun wilayah Tariran 2, baik ketua, bahkan mungkin ada pendeta jemaat, bahkan badan pekerja, seluruh pelayan khusus yang ada, komisi kerja, komisi BIPRA lainnya, bahkan komisi fungsional lansia, biarlah ada dalam penyertaan Tuhan. Kami melayani di era yang baru ini, di masa pandemik virus corona yang masih mengganggu, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kami bahwa kami tetap percaya dan yakin bahwa virus ini tidak mampu mengalahkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Malah dengan kehadiran virus ini justru membuktikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang tetap tunduk kepada Tuhan dan mampu melawan sakit penyakit, termasuk melawan dosa. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati kami bersama dengan pemerintah bangsa negara kami, baik di pusat sebagai presiden, wakil presiden, sampai di kelurahan dan desa. Biarlah dalam lindungan Tuhan. Bersama kami melawan COVID-19 ini dengan tentu bekerja sama memutuskan mata rantai virus corona dengan taat pada arahan-arahan bersama baik pemerintah maupun gereja, dan kami yakin dan percaya ini juga adalah kehendak Tuhan bagi kami semua, dan kami percaya bahwa virus ini akan berakhir tentu dengan kerja keras kami semua, dengan pengertian kami semua, dengan bukti bahwa iman, keyakinan, ketekunan kami kepada Tuhan akan mengalahkan virus corona ini. Tetapi kami berdoa bagi mereka yang sudah terdampak dengan virus corona, baik mereka yang positif atau mereka yang dalam status PDP, bahkan ODP dan OTG. Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka. Jamah dalam nama Tuhan Yesus, supaya virus ini tidak menyebar lagi, dan mereka yang sudah positif kiranya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Kami percaya kami akan kembali dengan kehidupan yang normal sebagaimana kami harapkan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kami, kembali beribadah di rumah Tuhan bersama, bersekutu, menyerahkan kehidupan ini
menjadi persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepadamu, bagian dari ibadah kami yang sejati. Tetapi karena kami masih beribadah di rumah, kami tetap memberi persembahan kehidupan ini totalitas hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua dan kami telah beribadah. Biarlah Tuhan senantiasa memberi berkat bagi kami semua. Maka terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ini doa ungkapan syukur kami kepadamu, syafaat kami kepadamu yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama, yaitu doa Bapa kami yang hendak kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk berdiri. Firman Tuhan dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan ingin kita semua menjalankan panggilan kita untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, marilah kita bekerja keras untuk panggilan Tuhan. Sebagai nyanyian penutup, kita menyanyi bersama-sama menjadi teladan. Kalau ku ada saat ini berdiri tegap sampai kini, ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ku jadi teladan, kau jadi teladan, kita jadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.
Demikian ibadah sudah selesai dan saya atas nama Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim berterima kasih kepada adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang sudah mengikuti ibadah, juga kepada Kak Ardi dan kawan-kawan. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim untuk kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja. Tetap semangat, shalom, damai di hati, salam sehat.